Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen adalah satu-satunya orang dalam dua tim yang mampu menggunakan lingkaran pengumpulan spiritual. Itu adalah keterampilan rahasia yang ia pilih dan pelajari secara khusus demi tim. Setelah krisis di atas atap gerbong untuk sementara diselesaikan, ia tidak punya pilihan lain selain kembali ke sisi timnya untuk memerintah mereka. Itu jelas terlihat bahwa ia tidak peduli apakah itu di kelas umum Demon Hunter Squad kelas 21 atau prajurit Demon Hunter Squad kelas 4, semua orang benar-benar dibutakan oleh keinginan untuk membunuh. Demon Hunter Squad ke-21 masih sedikit lebih baik. Untuk saat ini, Wang Yuan belum melepaskan kekuatan sebenarnya dari Gigantic Divine Soul Shield-nya, dan Sima Xian menahan diri untuk menggunakan Madness-nya. Tetapi orang-orang dari pasukan perburuan iblis kelas 4, termasuk Li Xin, sudah bertarung habis-habisan. Cahaya yang indah meledak tanpa henti, saat mereka membantai iblis dengan panik. Mata wanita muda Bai Xiaomo sudah memerah. Mengucapkan mantra sati demi satu, ia melahirkan gelombang duri-duri yang gila. Tubuhnya sudah dikelilingi oleh selusin tanaman yang mampu meluncurkan duri yang menusuk dan kacang, itu menyebabkan musuh melambat dalam jumlah 7 atau 8 iblis. Wajah kecilnya yang imut sudah pucat, tetapi meskipun begitu, dia terus melantunkan mantranya tanpa berhenti sama sekali. Tanpa ragu, dia sudah memaksakan dirinya. Jika dia terus seperti ini, dia akan membahayakan hidupnya sendiri. Wush! Long Hao Shen melompat turun dari kereta, dan dengan gerakan yang cepat ia berlari di depan Bai Xiaomo. Dia mendorong bahunya ke punggungnya, dan segera menyela mantra wanita itu. Apa yang kamu lakukan? Bai Xiaomo berbalik, dan berteriak sangat keras pada Long Hao Shen. Long Hao Shen menjawab dengan marah. Apakah kamu lupa peringatan aku? Kamu harus menghemat energi spiritual kamu. Apakah kamu pikir kamu dapat membunuh semua iblis itu? Melindungi diri sendiri saat ini adalah tujuan kami yang paling mendasar. Jawab Long Hao Shen. Enyahlah. Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk memberitahu aku apa yang harus aku lakukan? Asal kamu tahu, ayah dan ibuku sama-sama mati di tangan iblis birdi itu. Mundur, wanita ini tidak perlu kamu jaga. Balas Bai Xiaomo. Mengangkat tangannya, Long Hao Shen menamparkan Bai Xiaomo dengan kekuatan yang agak kuat, sehingga dia jatuh ke tanah. Bajingan, apakah kamu pikir hidup kamu hanya milik kamu sendiri? Dalam pertempuran tim ini, bahkan jika kamu tidak peduli apakah kamu mati atau tidak, jangan bilang kepadaku, bahwa kamu tidak keberatan untuk menyebabkan kematian kawan-kawan kamu. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan untuk membuat mantra lagi, atau aku akan mengalahkanmu. Ucap Long Hao Shen dengan sangat marah. Suara Long Hao Shen penuh dengan kemarahan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah mengeluarkan kata-kata ini, dia berlari ke depan dengan cepat, dan menendang Dian Yan kembali ke barisan, sambil menyapu pedang Roh Kudus di tangannya. Kemudian, dia memukul perisai Wang Yuan untuk menghasilkan suara keras. Aku ingin kalian masuk ke formasi sekarang. Apakah kalian ingin mencari mati? Teriak Long Hao Shen. Saat ia memberi perintah ini, tubuh Long Hao Shen meledak dengan semburan cahaya keemasan. Menyapu dua pedangnya yang berat, dia menghasilkan 2 ton light, dan berubah menjadi pedang suci light tone dengan bantuan dari amplifikasi Yating. Serangannya langsung memotong 7 atau 8 berserk demons menjadi 2 sekaligus. Pada saat yang sama, api sinar matahari meletus dari tubuhnya, dan mengarah langsung ke birdi demons di langit. Dengan serangan ini, dia memberikan kawan-kawan beberapa waktu untuk beristirahat, dan mengatur kembali kekuatan mereka. Mereka sudah terus-menerus berjuang selama 10 menit, tetapi sekarang mereka akhirnya berhenti. Semua orang mengetahui bahwa mereka sudah merasa sangat sulit untuk bernapas. Meskipun tidak ada yang menderita luka-luka, serangkaian serangan dari kekuatan penuh mereka, itu sebagian besar telah menghabiskan energi spiritual internal dan eksternal mereka. Long Hao Shen berbalik, dan dengan dingin menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir. Mulai dari sekarang, siapapun yang melanggar perintah aku akan segera melarangnya berada dalam regu ini. Teriak Long Hao Shen. Bola api yang berukuran lebih dari setengah meter, itu tiba-tiba datang dari langit.
Itu telah mencapai titik dekat dengan Long Hao Shen, dan melenyapkan beberapa iblis dengan ledakan hebat. Bola api ini telah diprakarsai oleh Hao Iwei dari atas kereta, hanya untuk melindungi mereka. Long Hao Shen berbalik sekali lagi untuk menghadapi iblis. Di tangannya, Blue Rain Hibiscus of Light telah ditarik, dan ditukar dengan perisai Roh Kudus. Segera setelah itu muncul, ia merilis efek tambahan dari set Roh Kudusnya, dan menyebabkan gerimis putih untuk menciotakan lingkaran di sekitar tubuh semua orang, dan lebih lanjut menambahkan efek dari lingkaran pengumpulan spiritual. Efeknya segera dapat dipahami, dan 13 anggota dari dua pasukan pemburu iblis merasakan napas mereka agak melonggar. Li Xin, Yi Jun, kamu akan bertanggung jawab atas pertahanan udara. Lin Xin, lepaskan Repelling Ring of Fires untuk memberi sinyal terhadap musuh-musuh yang berkerumun. Dian Yan, ikuti aku untuk menghadapi musuh. Wang Yuan, Sima Xian, kalian berdua mengurus sisi kanan dan kiri. CR, Han Daoxi, sesuaikan posisi kamu dengan situasi. Kalian mengerti, ucap Long Hao Shen. Perintah ini tentu saja diarahkan pada dua pasukan pemburu iblis. Pada saat ini, Long Hao Shen akhirnya mengambil alih komando kedua tim secara nyata. Dengan efisiensi dan tekad yang luar biasa, sehingga tidak ada yang berani membantah kata-katanya, ia menggabungkan semua orang dari prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad. Dari pertarungannya di atap gerbong, mereka telah dengan jelas menyaksikan kekuatan hebat Long Hao Shen yang ditampilkan dalam pertempuran. Secara khusus, pasukan pemburu keempat belajar dengan takjub, bahwa Long Hao Shen ternyata menjadi lebih kuat dari yang mereka bayangkan dari mimpi terliar mereka. Di atas semua itu, pada saat ke-12 Grand Bearded Demons dibuang, kejutan saat menyaksikan adegan ini sudah jauh lebih keras daripada pidato apapun. Ketika Long Hao Shen melompat turun dari kereta untuk bergabung kembali dengan formasi pertempuran mereka, dan meneriaki mereka hingga sedemikian rupa, bahkan tidak menyelamatkan sekutunya sendiri dari teguran kerasnya, dia saat ini benar-benar mengejutkan semua orang yang telah bertarung dengan membabi buta seperti itu. Tapi dia benar sekali. Sekarang bukan saatnya untuk bersaing dalam jumlah musuh yang terbunuh. Pada saat ini, prioritas utama mereka yang mendesak adalah, kembali hidup-hidup. Sejak awal, semua orang dari pasukan prajurit Demon Squad kelas 4 ini, hanya mematuhi perintah Long Hao Shen sebagai basa-basi saja, dan banyak iblis di depan mata mereka itu menandakan poin kontribusi. Lebih lanjut menambahkan kebencian mendalam yang dimiliki setiap orang terhadap iblis-iblis ini, serta perilaku kejam dan sombong mereka, mereka secara alami kehilangan kendali atas keinginan mereka untuk membantai musuh tanpa berpikir. Pada saat ini, Long Hao Shen muncul tiba-tiba, dan melepaskan serangannya yang paling kuat untuk beralih ke mode Guardian Knight-nya, sambil mendukung seluruh tim dengan fungsi tambahan dari armor Roh Kudusnya, dan juga lingkaran pengumpulan spiritual. Mendengarkan teriakan kemarahan Long Hao Shen, niat membunuh mereka memudar dengan kecepatan tinggi, dan semua orang tanpa sadar bertindak sesuai dengan perintahnya. Bang! The Holy Spirit Shield digunakan untuk memblokir, serta memukul mundur dua Berserk Demons. Long Hao Shen telah sepenuhnya abstain untuk menyerang, ia hanya menggunakan perisai Roh Kudus dan pedang Roh Kudusnya untuk pertahanan. Sementara itu, ia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan musuh yang menerobos masuk. Dari pertempuran sebelumnya, konsumsi energi teman-temannya sangat besar, dan mereka sekarang membutuhkan waktu untuk memulihkan energi spiritual mereka, dan juga harus mengistirahatkan tubuh mereka. Jika tidak, bagaimana cara mereka keluar setelah itu? Dengan demikian, dia hanya bisa melakukan yang terbaik, untuk berusaha memberi lebih banyak waktu untuk teman-temannya beristirahat dengan kekuatannya sendiri. Dari belakang, dapat terlihat dengan jelas bahwa kaki Long Hao Shen bergerak dalam ritme tertentu. Dengan kecepatan, efisiensi, dan yang lebih penting lagi, keseimbangan. Dia seperti tembok yang kokoh, yang membentang lebih dari 10 meter. Dia akan segera muncul dimanapun musuh mencoba untuk menyerang, dan menghentikannya sebelum iblis itu bisa mengganggu. Sinar keemasan Divine Obstruction tanpa henti menutupi tubuhnya, dan hanya ketika sinar keemasan ini mencapai puncaknya, dia sesekali akan meluncurkan Light Tone untuk merenggut nyaya iblis sambil dengan cepat mundur. Meskipun lingkaran pengumpulan spiritualnya menyelimuti kelompok mereka tanpa henti, itu dapat dikatakan bahwa pada saat ini, tampilan Long Hao Shen saat ini adalah pencapaian tertinggi dari Guardian Knight di peringkat Earth Knight.
Dan beberapa saat yang lalu, dia telah membuktikan di atap gerbong, bahwa dia juga seorang retribusi knight yang tangguh. Dalam sebuah tim, pengaruh dari satu orang pembangkit tenaga listrik tidak begitu penting, tetapi seorang pemimpin yang hebat adalah intinya, dan jiwa sesungguhnya dari sebuah tim. Long Hao Shen sekarang menggunakan tindakan untuk menunjukkan kepada teman-temannya, apa yang harus mereka lakukan. 12 lainnya juga sosok yang sangat baik dari aliansi kuil, tetapi pada saat ini, di mata mereka Long Hao Shen tampaknya telah mencapai tingkat lain. Bahkan CR tidak terkecuali. Mungkin dengan menggunakan tungku spiritual samsara, kekuatan tempur CR akan mampu melampaui Long Hao Shen seperti sebelumnya, tetapi baik itu dalam hal keterampilan pengamatan atau bakat sebagai komandan, dia masih jauh jika dibandingkan dengan Long Hao Shen. Pengamatan ini dilakukan sepenuhnya tanpa kaitan dengan perasaannya terhadapnya, tetapi berdasarkan pada penilaian objektif. CR tiba-tiba menyadari, bahkan jika Long Hao Shen dan dirinya sendiri tidak berada dalam hubungan yang begitu dekat, selama mereka berakhir di tim yang sama, dia masih akan menjadi kapten terakhirnya. Kecepatan pertumbuhannya itu sangat mengejutkan, pikir CR. Dari atap gerbong, Leng Xiao juga mengamati Long Hao Shen. Kematian dari ke-12 Grand Bearded Demons telah memberinya cukup waktu untuk melakukan persiapan, dan bagi iblis-iblis biasa yang datang, meskipun jumlahnya sangat banyak, itu bukanlah ancaman baginya. Siapa si pemuda itu? Sejak kapan ada karakter seperti itu di karavan kakak? Apakah dia benar-benar hanya pada tingkat kelima? Dan apa sebenarnya binatang ajaib berkepala 3 itu? Kenapa dia membuatku berdebar seperti ini? Tampaknya, dominasi ini langsung berasal dari pembuluh darah aku. Tapi, tidak, itu tidak mungkin, garis keturunan aku sudah menjadi yang paling mulia yang pernah ada. Bahkan garis keturunan dari pusat kekuatan manusia yang paling kuat saja, itu tidak akan mungkin melampaui milikku. Gumam Leng Xiao. Yue Ye masih duduk di atap dengan tenang. Matanya masih penuh perhatian melihat gulungan yang mengambang di depannya, dan seolah-olah dunia luar sama sekali tidak berhubungan dengannya. Warna ungu yang kaya naik dengan panik, saat bulan ungu di langit menjadi sangat berbeda. Skala nyanyiannya agak melambat, dan menjadi lebih berat. Udara membawa aroma yang sedikit lebih lembab, yang disebabkan oleh esensi sihir Yue Yu yang kental. Bulan ungu cerah bergeser kembali ke warna hitam, dan cakrawala yang sama telah tumbuh menjadi lebih gelap. Desisan panjang dan sedih bergema di langit, dan segera, sambaran petir emas tiba-tiba muncul entah dari mana, dan langsung menyerang Yue Ye. Leng Xiao pun kaget. Sosoknya berkedip, dia memblokir serangan yang dimaksudkan untuk Yue Ye. Pada tongkatnya, cahaya berwarna darah yang tak tertandingi mengambil bentuk perisai, dan memukul mundur sinar keemasan cahaya yang tiba-tiba. Dengan suara gemuruh yang keras, ular berwarna emas tersebar di sekelilingnya, dan perisai Leng Xiao langsung hancur berkeping-keping. Bahkan tubuhnya terkena sambaran petir keemasan, yang membuat kakinya menjadi goyah, dan hampir menyebabkannya jatuh dari atap. Di udara, bayangan hitam menukik seperti angin topan. Itu adalah Bearded Demon, dan cukup menakutkan pada saat itu. Seluruh tubuhnya berwarna emas berkilauan, dan tombak di tangannya juga berbentuk baut petir emas. Tingginya sekitar 2 meter, dia memiliki sepasang sayap emas di punggungnya, dan dipenuhi dengan kilat keemasan yang menyilaukan. Dia menukik cepat ke arah Leng Xiao. Iblis emas Bearded di antara seluruh klan Bearded Demons, hanya ada paling banyak 3 dari mereka, dan masing-masing dari mereka adalah pemimpin klan. Demon Bearded emas ini tampaknya tidak memiliki kekuatan tingkat ke-8, tetapi setidaknya berada di puncak tingkat ke-7. Menyemprotkan petirnya, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang sombong. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.